Saudara-saudara, saya pikir sangat berguna bagi saudara untuk mengetahui tentang Nabi Yesaya, walau sedikit, supaya kita punya pemahaman yang utuh dengan firman Tuhan hari ini. Yesaya itu anak Amos. Pelayanan Nabi Yesaya itu pada masa pemerintahan empat raja Yehuda khususnya, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Pelayanan Yesaya meliputi separuh abad sejarah Yehuda. Panjang, saudara. Menurut tradisi Yahudi, Nabi Yesaya mati syahid dengan digergaji menjadi dua. Siapa yang menggergaji? Raja Manasye, putra Hizkia yang jahat, yang menggantikan rajanya atau menggantikan ayahnya. Sangat menyedihkan. Tragis bukan, saudara? Dari sini kita tahu bahwa orang yang dipilih Allah seperti Nabi Yesaya ini bisa saja cara matinya mengerikan, digergaji menjadi dua. Tapi cara kematian seseorang yang mati syahid tidak mengurangi anugerah masuk surga. Yang menentukan ke surga bukan cara matinya, tapi cara hidupnya. Karena itulah Tuhan memberikan firman kepada kita supaya cara hidup kita sesuai dengan iman yang diberikan oleh Tuhan Allah. Saat teduh kita hari ini dari Yesaya 40 ayat 12 sampai 31. Demikian sabdanya. Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Allah di atas semua Allah, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan raja. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan margasatwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap seperti dengan dia? Pantungkah tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai pernik untuknya. Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkannya? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir.
oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa sih yang mau Tuhan katakan? Apa sih yang mau Tuhan ajarkan kepada kita hari ini? Saya bahasakan saja ya saudara, saya bahasakan begini. Kepada umat yang setia, yang masih beribadah kepada Allah, yang taat kepadanya, tapi ngalami banyak persoalan, ngalami banyak kesakitan, ngalami banyak kesedihan, mengalami banyak kesukaran, dan ketika menyaksikan orang lain, kok orang lain itu sudah mulai banyak meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang semakin hambar kepada Allah. Banyak orang yang mulai pudar imannya. Dan banyak alasan yang lain. Orang yang masih saleh, orang yang masih percaya ini melihat itu semua. Bahkan menyaksikan dengan terang-terangan tidak lagi mempercayai Allah. Karena apa yang mereka alami, karena persoalan hidup rasanya kok tidak selesai-selesai, tidak mari-mari. Maka Tuhan mau ngomong, mau ngatakan kepada umat yang masih bertahan dan berjuang dengan kepercayaannya kepada Allahnya, Tuhan mau bilang begini, bersabarlah dan tetaplah percaya. Tetaplah beribadah dan melayani dengan setia. Tetaplah hormat dan takut akan Tuhan Allahmu. Sebab Tuhan itu Allah. Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya yang masih mau berjuang untuk percaya, untuk setia. Nantikan Tuhan bertindak, nantikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Besar, dan Tuhan itu hidup. Tuhan dapat menyembuhkan yang luka, memulihkan yang letih lesu, dan membangkitkan jiwa yang merana. Sabarlah. Allah itu bertindak dalam perencanaan yang rapi dan tertib. Allah menguasai ruang dan waktu. Ia tidak terbatas. Sabarlah dan tetaplah percaya. Penghiburan dari Allah pasti datang. Percayalah. Inilah janji Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji Tuhan. Memang sifat dasar kita itu kan maunya cepat-cepat, maunya instan, sehingga tanpa kita sadari sikap kita itu juga kita bawa di hadapan Tuhan. Maunya cepat, maunya instan. Kita lupa kalau Allah tidak terbatas, tidak dibatasi, dan Allah itu Maha Kuasa. Kita seringkali menganggap Allah terlambat di dalam bertindak. Mari kita bangun iman kita pada ajaran ini. Allah itu tak terbatas. Allah itu tidak dapat dibatasi. Doa kita tidak mempercepat atau memperlambat jawaban Allah. Tuhan ingin supaya kita tetap percaya, menantikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Kiranya Roh Kudus terus-menerus mengajar kami dengan firman-Mu. Anugerahkanlah kesabaran Kristus bagi kami, bagi gereja Tuhan, bagi anggota tubuh Kristus yang saat ini dalam pergumulan berat. Sebab Engkaulah ya Allah yang Maha Kuasa, berdaulat sempurna, sedangkan kami ini hanyalah debu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin.